Di jantung Sulawesi Barat, tersembunyi mahakarya alam yang megah, Gunung Gandang Dewata. Bukan hanya puncak tertinggi di provinsi ini, tapi juga simbol keagungan alam dan budaya yang tak ternilai. Di sini, engkau akan menemukan tentang pesan langit yang Tuhan titipkan. Di sini, engkau akan berjumpa pada kisah petualangan yang membuatmu semakin mencintai cinta. Dengan ketinggian 3.074 meter di atas permukaan laut, Gunung Gandang Dewata berdiri gagah di sebelah barat Sulawesi dan menjadi gunung tertinggi kedua di Sulawesi setelah Gunung Latimojong di Endrekang, Sulawesi Selatan. Walaupun ketinggiannya tidak mencapai 4.000 meter di atas permukaan laut, namun Gandang Dewata adalah bagian dari gugusan pegunungan Kuarlesi, Sulawesi, yang cukup berat diraih puncaknya karena sangat terjal. Berdoa selesai. Salam konservasi. Rasa penasaran tentang Gunung Gandang Dewata membuncah dalam dada. Saatnya sebuah perjalanan ke Gandang Dewata direncanakan. Jauh sebelumnya, persiapan dilakukan sehingga seluruh jiwa yang merindu dapat menyatu dengan Gandang Dewata lebih erat lagi. Bagi masyarakat sekitar, Gunung Gandang Dewata adalah ibu. Sungai-sungai yang mengalir dari sini memberikan kehidupan, sementara hutan lebatnya menjadi penopang ekosistem yang kaya. Namun keberadaannya tidak hanya soal keindahan, melainkan tentang keberlangsungan. Ini jalur baru ini, untuk baru di beberapa waktu lalu akan ditetapkan dan akan menjadi jalur prioritas untuk naik ke Gandang Dewata. Kalau di sini ke pos 1 relatif landai. Nanti setelah pos 1 ke pos 2 yang lumayan terjal, kemiringan bisa sampai 60-70 derajat. Dari situ baru kita pos 2 turun ke pos 3, itu sedikit menurun. Dari 3 ke 4 itu mendaki, 4 ke 5 menurun, dan 5 ke 7 itu mendaki. Itu sampai di puncak di pos 10. Setelah pos 10 baru tiba ke puncak. Estimasi perjalanan itu antara 6-7 hari. Untuk pendakian selain dari jalur Tondok Bakaru, ada juga alternatif satu jalur, yaitu jalur Paku. Jalur Paku ini jalur tersingkat, itu estimasi jarak itu sekitar 27 km, itu PP jarak ininya. Dan untuk perjalanan estimasi 4 hari. Jika cepat rata-rata 3 hari dari Desa Gandang Dewata, Dusun Paku, itu bisa tiba kembali ke pos. Untuk jalur di sana itu melewati 14 pos. 14 pos, untuk pos air itu ada 3 pos, di pos 7, pos 10, dan pos 14. Itu ada sumber air. Untuk jalur tersulit di sana dengan jalur Rantai Pongko, ada masing-masing punya kelebihan kelemahan. Kalau jalur Rantai Pongko itu jalurnya jalur panjang, kalau Rantai Pongko itu jalurnya jalur terjal. Jadi kalau teman-teman pendaki, kalau misalnya jika punya waktu yang lebih singkat, disarankan untuk lewat jalur Paku. Jika waktunya lebih senggang, bisa lewat jalur Rantai Pongko. Berbagai cerita tentang Gunung Gandang Dewata membuat langkah semakin mantap bergegas. Rasa penasaran akan segera berakhir. Tak sekedar cerita semata. Mendaki gunung termasuk wisata minat khusus yang perlu dikampanyekan, sehingga Gunung Gandang Dewata terus dikunjungi dan dikaji untuk memajukan negeri. Ini buahnya mirip dengan buah salak ini teksturnya. Jadi salah satu buah yang bisa dimakan. Ya, buah yang bisa dimakan. Rasanya sedikit asam segar. Tapak-tapak mendaki terus dijejali. Sesekali menurun, lalu menanjak berkali-kali. Di sini, Tuhan berpesan bahwa manusia yang bijak adalah tunduk ketika mendaki dan tegak
ketika menurun.